Hai guys, selamat datang di channel Animanga Studio. Di video sebelumnya, kita diperlihatkan dengan adegan Nanahoshi yang ternyata menderita sindrom Drain. Di video kali ini, gua akan menceritakan tentang Rudeus dan yang lainnya pergi ke benua iblis untuk menemui Kishirika. Namun sebelum kita mulai, gua mau ngingetin untuk subscribe dan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, tanpa banyak bacot, langsung saja kita menuju lanjutan ceritanya. Rudeus telah memutuskan dia akan mencari Kishirika di benua iblis untuk mendapatkan informasi mengenai obat yang bisa menyembuhkan penyakitnya Nanahoshi. Semua berjalan lancar andaikan saja Kaisar Iblis Agung Kishirika Kishiris tetap berada di singgasananya. Namun sayangnya, Rudeus pun tahu bahwa Kishirika suka mengembara ke berbagai tempat di benua iblis. Bertemu dengannya adalah sebuah kesempatan yang langka. Perugius menyatakan bahwa ia memiliki lingkaran sihir teleportasi di dekat berbagai kota besar pada benua iblis. Rudeus tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pencarian tersebut, tapi seharusnya tidak lebih dari setahun. Rudeus mengumpulkan teman-temannya, kemudian ia susun rencana. Ariel, Luke, Cliff, Zanoba, Elinles dan juga Sylvie. Rudeus bilang, semuanya, tolong bantulah Nanahoshi. Zanoba dan Elinles, tolong pergilah bersamaku. Rudeus meminta Zanoba dan Elinles untuk menjadi pengawalnya. Bagaimanapun juga, Zanoba adalah seorang Miko. Meskipun mereka dihadang Hydra lagi, kekuatan fisiknya yang kuat pasti bisa mengatasinya. Kemudian, Rudeus meminta Cliff untuk membuat alat sihir. Itu sebagai rencana cadangan jika mereka tidak dapat menemukan obatnya. Tetapi Cliff bilang, aku juga ingin pergi. Ia menolak rencana Rudeus dan ingin ikut. Kumohon Rudeus, bahkan aku mengerti bahwa gadis itu begitu ingin kembali ke rumahnya. Setelah berpikir mendalam, akhirnya Rudeus menyetujui Cliff untuk ikut. Sylvie bilang, lalu, apakah ada yang bisa kulakukan? Rudeus membalas, Sylvie, tolong beristirahatlah saja di kastil ini. Setelah istirahat, aku ingin Sylvie kembali ke rumah untuk merawat Lucy. Sylvie terlihat kecewa, tapi Rudeus bilang bahwa tidak baik bagi Lucy bila terus-terusan ditinggal oleh kedua orang tuanya. Setidaknya, ibunya harus berada di sisinya. Sylvie bilang, tolong jangan melakukan hal-hal berbahaya yang bisa membuatmu kehilangan lengan lagi. Rudeus membalas, aku akan berhati-hati. Sementara Sylvie beristirahat terlebih dahulu di kastil, Rudeus kembali ke rumah lagi. Kemudian ia ceritakan semuanya pada Roxy dan anggota keluarganya. Setelah itu, untuk jaga-jaga, Rudeus membawa beberapa gulungan roh cahaya dan benda-benda sihir praktis lainnya. Rudeus, Zanoba, Elinles dan Cliff kini telah berada di bawah tanah kastil langit. Ada lingkaran sihir teleportasi di situ. Di bawah tanah ada beberapa tingkat dan luasnya tidak kalah dengan bagian atas. Silvaril membawa mereka pada suatu ruangan khusus yang berada 3 tingkat di bagian bawah kastil. Silvaril bilang, Perugius sama mengatakan bahwa seharusnya lingkaran sihir ini menghantarkanmu ke tempat terdekat dengan Kaisar Iblis yang agung. Kami belum tahu bagaimana keadaan lingkaran sihir di ujung sana. Bisa jadi kalian akan terperangkap pada suatu tempat tertutup. Rudeus membalas, jika tidak berhasil, maka kami akan segera kembali. Silvaril kembali bilang, semoga kalian beruntung. Setelah Silvaril mendoakan keberhasilan mereka, lantas mereka pun memasuki lingkaran sihir teleportasi. Setelah diteleport, rasanya seperti terbangun dari mimpi. Dan Rudeus sudah mulai terbiasa dengan sensasi itu. Mereka tiba di sebuah ruangan gelap. Udaranya lembab dan dinding di sekitar mereka berjamur. Terdengar Cliff bersin di belakang Rudeus. Terlalu berdebu di sini. Ayo kita keluar secepatnya. Seperti yang dikatakan Zanoba, Rudeus pun mulai mencari jalan keluar. Rudeus melihat dinding yang melingkupi mereka. Tak ada satu pun rongga seperti pintu. Jika Silvaril benar, maka ruangan itu telah disegel. Mereka berpencar sebentar untuk mengamati setiap sudut ruangan ini. Ketemu. Setelah beberapa saat, Elinles menemukan ruang di balik dinding. Sepertinya dia mengetahuinya setelah mengetuk-etukkan tangannya pada dinding. Oke, sekarang giliranmu Zanoba. Dengan satu pukulan, Zanoba langsung melubangi dinding tebal itu. Kemudian, Elinles lah yang duluan masuk. Aku periksa dulu. Ruangan di balik dinding juga gelap gulita. Rudeus, tolong cahayanya. Seperti yang dimintanya, Rudeus segera mengambil gulungan roh cahaya, lalu menggunakannya untuk menerangi sekitar. Cliff menjerit kecil ketika dia melihat ruangan itu. Di lantainya tersebar tulang belulang. Sepertinya ini adalah penjara. Elinles mengatakan itu setelah memeriksa tulang belulang tersebut. Pada lengan dan kaki tulang tersebut masih terpasang borgol. Cliff terlihat sedih. Kemudian dia mengatupkan tangannya untuk berdoa. Oh, Milisama, tolong selamatkan jiwa-jiwa yang hilang ini. Rudeus pun meniru doa Cliff. Ada tangga, ayo kita ke atas. Ada tangga di sudut ruangan. Ketika menaiki tangga, di atasnya tertutup oleh pintu. Oke Zanoba Robo,
buka ini. Robo. Ah, baiklah. Zanoba meletakkan tangannya di pintu, lalu mendorongnya keras-keras. Dia mengerang cukup keras, tetapi akhirnya pintu itu mulai terbuka. Debu dan tanah mulai berterbangan. Sinar matahari bersinar dari atas. Kemudian, Eleneles menyelinap keluar ke permukaan. Aman. Mereka pun ikutan keluar setelah mendengar aba-aba dari Eleneles. Di luar adalah lereng yang curam. Terhampar daratan berwarna coklat kekuningan di bawah cakrawala. Jadi, inilah benua iblis. Cliff terperangah saat mengatakan itu. Dia pun melirik ke bawah lereng dengan waspada. Tak satu pun kota terlihat di kejauhan. Shisho. Sembari Rudolf memikirkan hal itu, tanpa ia sadari, Zanoba sudah mendaki sebuah bukit. Lalu ia berteriak dari atas. Apa yang kau lihat? Rudolf pun ikutan mendaki sambil menanyakan itu. Wow, luar biasa. Cliff tergagum. Yang mereka lihat dari atas adalah sebuah kawah besar. Di kawah tersebut terdapatlah suatu kota. Di tengah-tengah kawah terdapat sebuah kastil berwarna hitam keemasan yang telah setengah hancur. Kastil itu dikelilingi oleh kota yang besar. Jadi, inilah tempat yang dia maksud. Rudolf mengenali kota ini, salah satu dari 3 kota besar benua iblis, tempat yang memberikan kenangan buruk bagi Rudeus, Eris, dan Ruiger dulu. Kota itu adalah kota Rikaris. Setelah itu, mereka pun menuruni lereng untuk menuju ke tepi kawah, sampai akhirnya tiba di gerbang masuk, sama seperti sebelumnya. Di sini pun berdiri sepasang penjaga. Rudeus ingat waktu itu mereka menyamar agar Ruiger tidak ketahuan. Hei, ada penjaganya tuh, gak apa-apa nih, tidak masalah. Pada dasarnya semua orang boleh memasuki kota-kota di benua iblis. Tapi kok sepertinya penjagaannya cukup ketat ya. Seperti kata Cliff, para penjaga terlihat lebih waspada saat ini. Mereka mengenakan armor hitam pekat dan helm penuh yang menutupi kepala. Saat Rudeus tiba di Rikaris dulu, para penjaganya tidak dipersenjatai sebaik ini. Berhenti. Saat hendak masuk, para penjaga menghentikan mereka. Ada apa ya? Bukan kau yang kumaksud, tapi wanita di sana itu. Para penjaga menatap Eleneles. Aku. Kenapa? Penjaga lainnya menarik secari kertas. Kemudian dia melihat bolak-balik antara kertas itu dan Eleneles. Saat Rudeus mengintip apa yang tertera pada kertas itu, ia lihat suatu gambar wanita cantik mirip Sukubus. Gambarnya tidak berwarna sih, tetapi cukup mirip dengan Eleneles. Bukan dia kok. Ah, iya juga. Setelah sedikit berunding, para penjaga itu menyingkirkan kertasnya. Baiklah, silakan masuk. Sepertinya para penjaga tersebut mencari seseorang. Ketika mereka memasuki kota, setelah sedikit berdiskusi, mereka pun menelusuri jalan utama untuk menuju ke guild petualang terdekat. Wow, luar biasa. Cliff berdecak kagum saat melihat suatu pasar terbuka. Seperti biasa, pasarnya sangat ramai. Pasar itu dipenuhi dengan pedagang dan petualang dari berbagai ras. Binatang magis yang terlihat seperti kadal, warawiri kesana kemari. Namun herannya, pasukan berpakaian hitam berkeliaran di mana-mana. Setiap kali mereka melihat Eleneles, mereka langsung menarik secari kertas. Persis seperti yang dilakukan kedua penjaga di gerbang masuk tadi. Singkatnya, mereka telah sampai di guild petualang. Mereka menuju ke meja counter, kemudian menukarkan beberapa koin Asura dengan uang lokal. Sekeping koin Asura dihargai 100 keping koin hijau kecil. Lalu mereka mengajukan quest pada guild petualang untuk mencari Kishirika dalam keadaan hidup. Ciri-cirinya, dia adalah seorang gadis mungil, rambut ungu, pakaian terbuka mirip budak, dan selalu mengaku-ngaku sebagai kaisar iblis agung. Dia juga selalu tertawa seperti seorang maniak. Lalu Rudeus pun menempelkan poster quest itu di papan pengumuman. Rudeus bilang, "Yah, beres deh." Cliff membalas, "Sekarang apa lagi?" Rudeus kembali bilang, "Pertama-tama, kumpulkan informan." Rudeus memeriksa keadaan di sekelilingnya. Tiba-tiba, seorang pria datang menghampiri mereka. Dia adalah seorang pria berwajah kuda. Rudeus masih ingat betul siapakah orang ini. Orang yang pernah menjebaknya bersama Ruiger dan Eris dulu. Yo, seolah tak pernah berubah, pria bermuka kuda bernama Nokopara itu langsung menghampiri mereka. Kemudian mengobrol dengan begitu semangat. Namun orang yang pertama dia sapa bukanlah Rudeus, melainkan Eleneles. Lama tidak bertemu. Kau dan Roxy sudah berpisah. Eleneles menatap Nokopara dengan heran. Tak lama berselang, akhirnya Eleneles ingat siapakah orang ini. Lantas dia menepukkan tangannya. Ah, kamu anggota kelompoknya Roxy yang dulu kan? Rudeus terkejut mendengar itu. Ternyata Nokopara adalah kelompoknya Roxy yang dulu. Eleneles bilang bahwa agar Rudeus menerjemahkan bahasa Dewa Iblis, karena ia tidak mengerti bahasa itu. Di antara mereka, hanya Rudeus lah yang bisa bahasa Dewa Iblis. Oh, namaku Nokopara. Apakah kau mengerti? Jadi sepertinya dia sudah melupakan Rudeus. Kalau begitu, Rudeus pikir sebaiknya ia tetap merahasiakan identitasnya. Ya, Nokopara-san, aku mengerti apa yang kau bicarakan. Rudeus, orang ini harusnya sangat mengenal kota ini. Kenapa tidak memintanya untuk membantu kita mengumpulkan informasi? Namaku Quagmire, senang bertemu denganmu. Oh, Quagmire ya.
Oh, kok kayaknya kita pernah bertemu ya? Tidak, itu tidak mungkin. Kami sedang mencari seseorang. Maukah kau membantu kami? Berapa imbalannya? 2 koin hijau kecil, tapi akan kukasih 4 jika kau benar-benar menemukannya. 4? Baiklah. Setelah Rhodes memberitahu ciri-ciri Kishirika pada Nokopara, kemudian dia menghilang di kerumunan orang. Aku terkesan kau bisa menahan emosimu. Sembari melihat Nokopara pergi, Alinales mulai membicarakan sesuatu. Maksudnya? Aku ingat sekarang. Orang itu pernah menyusahkanmu sebelumnya. Wow, kamu bahkan tahu tentang insiden itu. Aku pernah mendengar cerita itu saat menginjakkan kaki di kota ini. Setelah itu, mereka beranjak dari guild petualang dan mulai mencari penginapan. Tidak seperti dulu, kali ini Rudeus mencari penginapan kelas atas. Karena penginapan kelas atas lebih aman. Jalan-jalan ini terus mengingatkannya tentang kenangan masa lalu. Ia teringat, oh iya, harusnya aku mencari P-Hunter. Kalau tidak salah, anggotanya adalah Jalil dan Veskel kan? Mereka adalah bandit-bandit kecil yang khusus menangani kasus hewan-hewan hilang. Mungkin saja mereka dapat membantu Rudeus mencari Kishirika. Oh iya, aku ingin mampir dulu ke tempat kenalanku. Shisho memang hebat. Rupanya kau punya banyak kenalan di sini. Aku hanya kenal beberapa orang sih. Sembari memikirkan itu, Rudeus menuju ke toko hewan peliharaan P-Hunter. Rudeus lupa-lupa ingat tempatnya. Namun akhirnya, ia pun kembali mengingat tata letak kota ini. Lokasinya sudah berubah dan tokonya juga telah berubah. Itu adalah toko tukang daging. Seorang pria berkepala landak terlihat sedang jaga di toko itu. Lalu Rudeus masuk untuk mengeceknya. Selamat datang. Kalau aku tidak salah ingat, dulu tempat ini adalah toko hewan peliharaan. Di manakah pemilik yang sebelumnya? Ah, si Jalil maksudmu. Orang itu sudah mati 2 tahun yang lalu saat menjinakkan binatang magis. Mendengar itu, Rudeus sedikit terkejut. Kalau Veskel, dia pergi setahun yang lalu setelah kematian Jalil. Dia tidak lagi bekerja. Veskel juga sudah pergi. Rudeus tak menyangka bahwa Jalil ternyata sudah mati. Rudeus tahu bahwa benua iblis adalah tempat yang kejam. Tetapi tetap saja, Rudeus merasa sedih saat tahu kawan lamanya telah meninggal. Akulah yang mengambil alih toko ini dari Veskel. Apakah kamu kenal dia? Ya, kami berteman. Selanjutnya Rudeus pun bertanya tentang Kishirika. Dan sebagai balasannya, Rudeus membeli dendeng Great Land Turtle, kemudian pergi. Seperti biasanya, rasa daging Great Land Turtle masih menjijikkan. Selama setengah hari, mereka masih sibuk mengumpulkan informan. Mengumpulkan informan di tempat seperti ini bukanlah perkara gampang. Terlebih lagi, Rudeuslah satu-satunya orang di kelompok ini yang bisa berbahasa Dewa Iblis. Jadi pada dasarnya hanya Rudeus yang bekerja. Dari apa yang Rudeus dapatkan, hampir semua orang yang ia temui menjawab bahwa mereka pernah melihat Kishirika, tetapi hampir setahun yang lalu. Mungkin dia sudah pergi meninggalkan kota ini. Kota Rikaris terletak di sudut timur laut benua iblis, sehingga dia mungkin telah pergi ke barat daya. Ayo kita periksa apa yang sudah didapatkan Nokopara. Baru setengah hari sih. Aku ragu bahkan dia bisa mendapatkan banyak informasi. Apapun itu, yang jelas mereka kembali ke guild petualang. Mereka memilih meja, kemudian tepat saat mereka hampir memesan suatu hidangan, Nokopara pun muncul. Yo, apakah kalian sudah menunggu lama? Seperti saat bertemu pagi tadi, dia pun datang dengan senyuman penuh semangat. Maaf, aku belum menemukan orang itu, tapi aku punya informasi untukmu. Apa itu? Tuan Raja Iblis sepertinya juga sedang mencari Kaisar Iblis Agung. Itulah sebabnya dia menyebarkan selebaran bergambarkan Kaisar Iblis pada seluruh anak buahnya yang tersebar di kota. Raja Iblis? Apa? Jadi gambar yang dilihat para penjaga itu adalah gambarnya Kishirika. Ya, sekitar setahun yang lalu, Raja Iblis dari wilayah sebelah datang ke sini. Rupanya, Raja Iblis saat ini sedang berdiam di pusat kota Rikaris, yaitu kastil tua Kishiris. Jadi, semua prajurit berpakaian hitam itu adalah pasukan pribadinya ya. Para penunggang kuda itu juga termasuk bawahannya. Jangan-jangan Raja Iblis yang kau maksud adalah Bagidadi? Tidak, bukan Bagidadi sama. Dia adalah Atofe sama. Kakak perempuannya Bagidadi sama. Dia adalah Raja Iblis yang sangat menakutkan. Dia sangat menakutkan. Ah, tentu saja, karena dia pernah ikut serta melawan Laples dalam kampanyenya. Kalau kau tidak sengaja menyinggung perasaannya, mungkin dia akan menghabisimu saat itu juga. Hei, apakah Bagidadi sudah kembali? Dia belum kembali. Hei, jaga bicaramu saat menyebutkan nama Tuan Raja Iblis. Setidaknya, panggillah dia Bagidadi sama. Ah, maaf. Jadi Bagidadi juga belum kembali. Seperti halnya Kishirika, tak seorang pun tahu di mana Bagidadi berada saat ini. Zanoba berkata sembari memegang dagunya. Gambar itu tidak mirip seperti ciri-ciri yang kita sebutkan pada quest. Itu benar, gambar tersebut sungguh berbeda dengan wujud Kishirika yang pernah Rudeus ingat. Hei, menurutmu, bukankah gambar yang dibawa oleh para pengawal itu berbeda dengan wujud Kishirika yang asli? Tampaknya Tuan Raja Iblis tidak begitu mengerti detail penampilan Kaisar Iblis Agung. Jadi dia membuat gambar itu tanpa memperhatikan umurnya. Ah, aku mengerti. Yah, Bagidadi juga orang yang aneh kan? Mungkin Atofe pun demikian. Kalau begitu, bagaimana kalau kita temui Atofe sama? Rudeus menyatakan itu
kemudian bangkit dari tempat duduknya. Tapi Nokopara mulai panik. Hei, tunggu. Lupakan rencanamu itu. Atau Vesama benar-benar berbahaya. Lebih baik kau jangan menemuinya. Tidak. Aku harus menemuinya, tapi aku akan selalu menjaga lisanku agar tidak menyinggung perasaannya. Ya, ayo kita coba. Setelah pembicaraan ini ditutup, Zanoba, Alinelas, dan Cliff pun berdiri dari kursinya. 1 jam kemudian, mereka berdiri di depan kastil. Namun, mereka ditolak oleh si penjaga. Meski Zanoba telah mengeluarkan emblem Chiron miliknya. Aku tidak pernah mendengar nama negara itu. Pergilah, atau Vesama sedang sibuk. Tak seorang pun diizinkan masuk. Aku minta maaf, sepertinya negaraku tidak begitu berpengaruh di sini. Hebatnya, Zanoba sama sekali tidak tersinggung dengan perlakuan kasar si penjaga itu. Malahan, dia meminta maaf pada mereka. Ah, jangan begitu. Aku pun tidak menduga dia akan sekasar itu padamu. Ayo kita istirahat sejenak. Cliff bersandar pada dinding di dekatnya, sembari menghela nafas. Benar, aku juga agak lelah. Saat melihat sekeliling, Rudeus dapati Zanoba juga telah berkeringat deras. Mungkin Rudeus salah, tapi setahunya Zanoba adalah tipe otaku rumahan. Pasti berat baginya berpetualang ke tempat sejauh ini. Baiklah, kalau begitu ayo makan dulu. Shusho, ada kios terbuka di sana. Mari kita makan di sana saja. Apakah kalian berdua tidak keberatan? Oh iya, setelah Zanoba menyebutkan kios itu, Rudeus langsung sadar bahwa tercium aroma barbeque di udara. Aroma rempah-rempah khas benua iblis yang kuat menuntun hidung mereka pada kios yang menjual sate barbeque pedas itu. Terlihat kerumunan orang di sana. Setidaknya ada 3 pelanggan yang sedang menunggu dalam antrean. Saat Zanoba dan Cliff mulai memperdebatkan sesuatu, Alinelas sudah mengambil antrean di sana. Tak lama kemudian, Cliff pun ikut mengantri. Rudeus membuat beberapa tempat duduk dan meja dengan sihir buminya. Lantas ia duduk di sana bersama Zanoba. Setelah duduk, rasa lelah segera menyerang tubuhnya. Namun, seolah-olah seharian ini mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Mereka masih belum tahu apakah mereka dapat menemukan Kishirika. Zanoba pun bilang agar Rudeus jangan terlalu memaksakan diri. Sembari sedikit melamun, Rudeus melihat mereka berdua terus mengantri sambil mengobrol bersama Zanoba. Tak lama kemudian, ketika pelanggan di hadapan Cliff memesan sate, ia lihat ada pengemis berkerudung yang minta-minta pada pelanggan itu. Namun dia segera menghalaunya dengan tendangan. Cliff terlihat kesal saat melihat kelakuan pelanggan itu, tapi Alinelas menghentikannya. Maka tidak terjadilah perkelahian. Sebenarnya Cliff adalah orang berhati baik. Kalau pengemis itu minta-minta padanya, dia pasti akan memberikan sesuatu. Dan benar saja, Cliff segera membeli setusuk sate lagi. Lalu dia pun memberikannya pada si pengemis. Si pengemis melahap sate itu dengan haru, kemudian berterima kasih sepenuh hati pada Cliff. Namun, si pengemis meminta setusuk sate lagi pada Cliff dengan terang-terangan. Dan Cliff tidak keberatan untuk membelikannya lagi. Lalu si pengemis memegang tangan Cliff dengan gemetaran. Tiba-tiba Rudeus tersadar. Ini seperti deja vu. Entah kenapa, Rudeus pernah melihat adegan ini sebelumnya. Tunggu. Apakah pengemis itu berterima kasih pada Cliff dengan berbahasa manusia? Tak lama berselang, si pengemis tertawa terbahak-bahak. Bahkan suaranya terdengar jelas sampai sini. Wahahaha. Setelah menyingkap kerudungnya, pengemis itu menyatakan sesuatu dengan keras. Diriku adalah Kishirika Kishiris, atau yang lebih dikenal dengan Kaisar Iblis yang Agung. Kau telah menyelamatkan hidup diriku. Jadi diriku akan mengabulkan satu keinginanmu. Melihat pemandangan itu, Rudeus berkata dalam hati, Duh, kepalaku jadi pening. Kaisar Iblis Agung Kishirika Kishiris. Dia masih tampak seperti dulu. Stocking setinggi lutut, celana pendek yang ketat, dan kutang hitam yang terbuka. Kulitnya pucat, krempeng, dan dadanya rata mirip bocah. Rambutnya tebal berwarna ungu dan bergelombang. Mencuat sepasang tanduk kambing pada kepalanya. Namun kali ini, penampilannya lebih kotor daripada sebelumnya. Tapi tanpa diragukan lagi, dialah Kishirika Kishiris. Fahahaha. Cliff hanya bisa tercengang. Alinelas pun cuma bisa melongo-linglung. Rudeus juga belum sepenuhnya menyadari apa yang telah terjadi. Satu-satunya yang tenang adalah Zanoba sambil memegang dagunya. Dia hanya berkata dengan nada datar, Oh, jadi itu ya pacarnya Bagi Dadi. Ngomong-ngomong, kenapa Kishirika sampai jadi pengemis di negaranya sendiri? Ayolah, jangan sungkan. Katakan apapun yang kau inginkan. Tapi sebelum itu, sebutkan dulu siapa namamu. Cliff Grimoire. Cliff, memberi makan pada pengemis adalah suatu perbuatan yang terpuji. Sudah setengah tahun penuh diriku belum makan. Rudeus segera menghampiri Cliff untuk bergabung dalam pembicaraan ini. Lama tidak bertemu Kishirika sama. Siapa kau? Rudeus membungkuk hormat saat Kishirika menatapnya. Kemudian pupilnya berputar. Kemudian dia menepukkan tangannya. Oh, kamu, si bocah manusia dengan jumlah mana yang menjijikkan itu. Diriku mengingatmu. Diriku pernah memberikan mata iblis padamu. Namamu adalah...
Oh, Rumbaus, lama tak bertemu. Yang benar Rudeus Greirat, lama tidak bertemu Rudeus, kau sudah besar rupanya. Setelah diriku beri mata iblis, bagaimana hidupmu? Kishirika menampar paha Rudeus begitu dia mendekat. Ah ya, mata iblis yang Kishirika sama berikan padaku telah berkali-kali menyelamatkanku. Wah, bagus. Kishirika mengangguk dengan senang. Tapi diriku hanya mengabulkan permintaan satu orang saja. Kamu, Cliff Grimoire, sebutkan keinginanmu. Saat ditunjuk oleh Kishirika, Cliff menelan ludahnya dengan gugup. Kak, kalau begitu, bantu aku menyembuhkan sindrom Drain. Seorang temanku jatuh sakit karena sindrom itu. Sekarang keadaannya sudah membaik, namun kami belum menemukan satupun obat yang bisa menyembuhkannya. Jika kau tahu obat itu, kumohon beritahu kami. Sindrom Drain ya? Lama tak mendengar nama itu. Jadi, masih ada orang yang sakit karena sindrom itu. Ini sungguh mengejutkan. Rudeus melirik Zanoba, lalu mengangguk. Sepertinya Kishirika memang tahu sindrom itu. Lalu, bagaimana dengan obatnya? Tentu saja ada obatnya. Ambil saja beberapa ikat rumput sokas, rebus daunnya sampai menjadi teh, kemudian minumkan air rebusan itu pada orang tersebut. Penyakitnya akan lepas bersama tinjanya. Senyum di wajah Rudeus pun mulai merekah. Rumput sokas, aku belum pernah dengar nama rumput seperti itu. Di mana kami bisa mendapatkannya? Kota Pentomeyo. Pergilah ke bagian utara pegunungan Naga Merah. Di lembahnya terdapat sebuah gua bernama Gua Ekor Naga Merah. Rumput sokas tumbuh di bagian terdalam gua itu. Tapi beberapa raja iblis telah membudidayakan rumput itu di bawah kastil. Lagi pula, rumput sokas itu enak. Katanya meminum teh rumput itu bisa membuat umurmu panjang. Iblis-iblis abadi juga meminumnya kok. Wahahaha. Lalu Kishirika sama, bisakah kami mencicipi teh sokas itu? Tentu saja bisa. Tapi ada suatu masalah. Saat ini ada orang menyebalkan yang sedang menduduki kastil itu. Dia idiot dan menjengkelkan. Bahkan diriku bersembunyi darinya selama setengah tahun terakhir ini. Tiba-tiba Kishirika melihat ke belakangnya. Lalu Rudeus pun mengangkat kepala dan melihat ke arah tersebut. Di sana, Rudeus dapati pasukan berpakaian hitam. Jumlahnya lebih dari 20 orang. Bahkan lebih banyak lagi pada jalan dan gang-gang di belakangnya. Semuanya mengepung mereka. Para pasukan itu memandangi Rudeus dan yang lainnya dengan penuh intimidasi. Prajurit paling depan di antara mereka melangkah maju. Kami adalah pengawal pribadi Raja Iblis atau Veretafe dari wilayah Gaslow. Dia bisa bicara bahasa manusia dengan begitu fasih. Perintah atau sama, serahkan Kishirika sama kepada kami. Kemudian segeralah menuju ke kastil kami. Bagaimana kalau kami menolak? Alenales menanyakan itu dengan tenang, namun para prajurit segera meresponnya dengan menghunuskan pedang. Terdengar suara hunusan pedang di sekeliling. Tidak. Jika kalian menangkap diriku, maka dia akan melakukan hal-hal yang mengerikan pada diriku. Atope adalah raja iblis terbodoh yang pernah diriku kenal. Terlihat prajurit itu melepaskan helmnya. Kumohon. Di balik helm itu adalah seorang pria tua berambut putih yang sepertinya sudah memiliki banyak pengalaman bertarung. Dengan senyuman lembut di wajah, dia menundukkan kepalanya. Jika kalian tidak mengikuti kata kami, maka kami akan dihukum oleh Atofe sama. Aku berani jamin kami tidak akan melukai kalian. Tidak, jangan dengarkan dia. Dia adalah anjingnya Atofe. Keringat dingin mulai menetes dari wajah Kishirika. Sepertinya dia sedang menyembunyikan sesuatu. Aku mendengar percakapan kalian. Rumput sokas tumbuh di daerah Gaslow, dan kami juga tahu bagaimana cara membudidayakannya. Jika perlu, kami bisa siapkan sampelnya untuk kalian. Jadi, tolong ikutlah dengan kami. Prajurit tua itu menundukkan kepalanya. Rudeus bisa merasakan ketulusannya. Dia bisa saja membawa mereka dengan paksa, namun dia lebih memilih memperlakukan mereka dengan sopan. Katakanlah, mengapa Kishirika sama begitu membenci Atofe sama? Pasti ada suatu alasan kuat yang membuat kalian memburu Kishirika sama selama setengah tahun terakhir. Bisakah kamu memberitahu kami? Setahun yang lalu di tempat ini, Atofe sama seharusnya menerima kiriman anggur dari daerah Gekura, tapi Kishirika sama meminum semuanya. Atofe sama benar-benar menantikan anggur itu, sehingga dia sungguh marah. Dia memerintahkan menjaga pribadi dari negara asal kami untuk menangkap Kaisar Iblis Agung. Namun kami tidak tahu bagaimana wujud Kishirika, maka beliau pun memberikan kami gambar. Hanya itulah modal kami mencari Kishirika selama setengah tahun terakhir ini. Jadi itu ya sebabnya. Baiklah, aku mengerti. Lalu Rudeus membuat Kishirika pingsan dengan sihirnya, sehingga para prajurit tersebut bisa membawanya dengan mudah. Singkat cerita, tibalah mereka di kastil Kishiris tua. Secara singkat, penampilan bangunan itu mirip seperti kastil Raja Iblis pada umumnya. Bangunan
Bangunan itu dibangun dengan susunan bata khusus dan warnanya adalah hitam keemasan. Rudeus dan yang lainnya dibawa ke ruang pertemuan. Tidak terdapat singgasana raja yang megah pada ruangan ini dan tidak juga terbuka untuk umum. Ruang pertemuannya sempit dan efisien. Di ruangan sempit ini pun terdapat barisan prajurit berpakaian hitam. Itu semakin membuat suasana jadi sumpek dan panas. Namun sang paduka raja tidak berada di tempatnya. Rudeus telah menunggu lebih dari 2 jam di sini. Di luar hari sudah semakin gelap. Ngomong-ngomong, hanya Zanoba dan Rudeus yang hadir di sini. Aenelas dan Cliff dibawa oleh para prajurit ke bagian bawah kastil untuk memanen rumput obat. Akibat terlalu lama menunggu, para prajurit pun juga gelisah dan saling berbisik menanyakan keberadaan pemimpinnya ini. Minggir! Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari belakang. Rudeus pun berbalik untuk melihat ke belakang. Kemudian ia dapati sosok seorang wanita di sana. Kulit biru, rambut putih, mata merah, ada sepasang sayap kelelawar di punggungnya. Lalu dari dahinya mencuatlah sebuah tanduk yang cukup besar. Pada pinggangnya menggantung sebilah pedang yang begitu besar. Bahkan kau tidak akan mengira bahwa wanita berlengan ramping ini bisa menggunakan pedang sebesar itu. Wanita ini tidaklah terlalu tinggi. Dia sedikit lebih tinggi jika dibandingkan Aril dan lebih rendah dari Rudeus. Namun, satu-satunya hal yang mencolok darinya adalah nafsu membunuh dan amarah yang terpancar jelas. Sulit untuk menjelaskannya. Namun Rudeus merasakan bahwa wanita ini begitu kejam dan kasar. Wanita itu mengibaskan rambutnya. Kemudian dia mendekati kursi dengan tak acuh. Lalu berbalik menghadap Rudeus dan Zanoba. Dia melepaskan pedang raksasa dari pinggangnya. Kemudian dia tancapkan ujung pedang itu ke lantai. Sembari berdiri dengan angkuh. Aku adalah Raja Iblis Abadi atau Veratove Raibaku. Sementara Rudeus masih bingung, para prajurit berpakaian hitam segera mengangkat pedang mereka untuk memberi hormat. Semuanya melakukan itu kecuali seseorang di dekat kursi sang raja. Dia adalah prajurit tua yang tadi. Atufi sama, kenapa Anda datang dari sana? Berapa kali aku perlu mengingatkanmu? Saat memasuki ruangan ini, datanglah dari belakang. Kurasa masuk dari pintu depan lebih baik. Berisik! Dengan kecepatan tak kasat mata, Atufi mengayunkan pedang raksasanya pada si prajurit tua itu. Prajurit tua itu coba menangkis, tapi sudah terlambat. Helmnya terbang, lalu dia roboh. Prajurit berpakaian hitam di sekitarnya bergegas untuk membantu. Jangan mengumbar emosi Anda di depan tamu. Andaikan ayah Anda melihat ini, beliau pasti akan bersedih di dalam kuburnya. Helm itu menggelinding di depan Rudeus. Helm itu pun terbuka menjadi 2 bagian. Kekuatan yang menakutkan. Dengan santai, Rudeus memeriksa helm itu. Lalu ia dapati bercak darah pada bagian dalam helm tersebut. Apakah tebasan itu mengenai kepala si Pak Tua? Jangan-jangan pria tua itu sudah mati. Sementara Rudeus memikirkan itu, si prajurit tua kembali berdiri seolah tidak ada apapun yang terjadi. Saat dia membungkuk pada Atufi, ada semacam asap yang mengepul di kepalanya. Lalu lukanya langsung tertutup. Jangan bilang si Pak Tua itu juga abadi. Atau mungkin semua prajurit di sini abadi. Nah, itulah rangkuman cerita volume 15 part yang ketiga. Video berikutnya gua akan membahas tentang lanjutan pertemuan antara Raja Iblis Atufi dan Rudeus. Apakah rencana Rudeus akan berjalan lancar? Banyak cerita yang tidak dijelaskan di anime dan manganya loh. Maka dari itu, kalau males baca web novelnya, pantengin terus channel ini dengan subscribe dan hidupkan notifikasinya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih guys.